ajak semua. Hmm. Ya, Kan Aku bicara nggak Pak, kasih juga aku bicara itu Pak, dia karena Pak. itu namanya nanti Pak Pak, Marsi. nanti Pak. Dijelaskan ada Pak badan Marsi. hukumnya semua lengkap. ya. Gak Pak main-main Marsi. ini. Lengkap, Ya Pak Pak, lengkap. mana Marsi. tuh? Mana? Mana Bapak RT tadi? Ini. Oh ya Pak. Pak RT, pripun Ah, kabar sore? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak Narto wabarakatuh. tinggal di mana itu? Kulo tinggal ten Lampung, Pak. Saged Oh, Lampung, ngaleh. Lampung Lampung. ini seluruh Indonesia Ya, Pak. ini Sidoarjo, Pak. Salam Nggih, kenal. kulo salam Saya kenal. Kulo Ahmad, saking ya. galek, Pak. Pak Tapi Ahmad. lahir ten Ya, Lampung. ya. Dari Waru Sidoarjo. Lah nggih. Lah niku kata wong Ya. Jawa niku sing teriki niki. Lah iki Pak Suyatno asal Oo niku wis yo Jawa iki. Ya. Saya temannya Pak Pendeta. Pak Pendeta Mari teman Asal saya. Jawa Ya. Timur. Ya. Eh. Asal itu ada Pak Ngatino. Yang tidak orang Jawa itu kan Pak Haji Fadoli itu enggak tapi orang Jawa. Ojo kuatir. Lucunya, Pak. Pak Aseman. Nah, Yo, Jawa ya. Ada lagi dari orang Karja. Jawa. Ada apa? Apa Ojo Doli kuatir. orang Jawa oh ya blasteran, Jawa Jawa. blasteran. Luar Iya Pak biasa. Agus Purwanto. Ini ada yang sudah 1 tahun ini Ya. orang-orang ini. Assalamualaikum Pak Sunarto. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy. Assalamualaikum Kita harus semuanya. ketemu dengan Pak Roy. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi-pagi. Murah banget. Kira juta. Enggak. Berapa? 10 juta. 16. Cuman harus masukkan seperti saya bawa anak. Ya, jadi seperti Pak Ahmad, amankan dulu keluarga. Karena keluarga itu ekonominya tiap bulan Ya. akan di cover. Nanti penjelasannya, uang belanja dikasih dulu 40 juta. Serius. Kamu di sana, Ya. aku di sini. Jadi kalau kita sudah mencapai target Yang kencang jangan cuma udah bersenandung. ngalir aja Pak, Ya. udah sampai seumur hidup. Mantap, Mari semua meraih mimpi sukses bersama. oke, Pak. Oh iya, kemarin saya ditanya. Iya, aku ke rumah kemarin. Akhirnya ada aku bawa kemarin 1 orang dari Sepanjang. 1 orang saya bawa. Ini mau masuk dia sama istri sama anak. Mau tinggal. Waktunya. Pak Ardi, Pak Girik udah masuk belum nih? Pak Ardi, Pak Girik. Oke Pak ya, saya tinggal dulu ya. Oke Pak. Iya, jalan dulu. Iya. Ini sambil olahraga jalan pagi nih Pak Narto. Iya, ya. Jadilah yang terbaik. Weni, Kasih Weni, seperti cermin. Ini sudah jam 6 lewat 3. Lanjut Pak Haji, silakan. Bu Eni itu Pak Ardi, Pak Girik belum masuk. Nanti kalau beliau nggak masuk, sampai gantiin untuk doa ya. Doa ada Pak Haji tuh, Pak Haji Sohib. Ada cucuku. Pak Haji Pak Haji Sohib. Rijal boleh tuh Pak Haji Rijal. Pak Haji Rijal. Ini kita ngikuti prosedur dulu yang dimasukkan yang mendaftarkan diri menjadi pembaca buku bijak dulu. Ya, Jadi banyak. yang Pagi pembaca semua. buku bijak itu di rolling. Halo. Pagi Bunda Momli. Terima kasih. Tuhan berkati semua sehat-sehat, semangat. Amin. Semangat pagi. Sukses buat semua teman-teman HK dan kami. Amin. Selamat pagi. Lanjut Pak Jun, lanjut. Bu Momli besok lolos ya suara anunya ya, Besok waktunya ya. besok ready Pak. Siap. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Tolong Monggo. di-mute semua. Mohon maaf ya Bapak, saya mute ya.
Oke. Oke, kita udah ada 63. Oke, kita mulai Zoom pagi ini. Selamat jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Zoom pagi ini kepada seluruh calon HK dan ketua HK di seluruh Nusantara. Maka sesuai dengan jadwal ini untuk sementara sebelum Pak Haji Darman menunjuk persegmentasi, masih dipersilahkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mensegmenkan ke buku bijak itu untuk rolling doa dan pembacaan doa adalah orang-orang tersebut. Saya belum berani untuk memberikan rekomendasi kepada yang lain. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sehat semuanya. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya, ya, saudara-saudara semuanya kita yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Loh, Bu Herianti kok nggak bisa masuk gimana ini? Bentar, Bu Herianti. Telat masuk muter, belum masuk ini. Kok kenapa telat? Cepat terus, bentar. Ini Bu Herianti saya suruh baca. Masuk. Kalau telat gini ya Pak ya, agak susah masuknya Pak ya. Kita tunggu Bu Herianti sebentar ya. Beliau belum bisa masuk. Beliau yang harus membacakan buku bijak, tapi masuknya tadi mati lampu Bandar Lampung. Bandar Lampung mati lampu sebentar. Kalau masuk kelas sekolah telat juga pintunya udah ditutup kali Pak Haji. Ya itu kalau Bu ini yang jadi guru pasti dipecut itu yang telat. Iyalah, disiplin waktu. Iya. Dia tadi mati lampu sehingga nggak bisa masuk, nggak bisa online ya untuk apa namanya paketannya mungkin. Coba di refresh dulu ya. Bentar Pak. Di refresh dulu. Kemarin punya saya refresh masuk. Oh ini udah ada. Halo Bu Herianti sudah masuk Bu? Waduh. Selamat pagi Pak Nenga. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar Pak Nehan. Selamat pagi, semangat pagi. Salam 5 pilar semuanya, Tuhan memberkati. Oke. Amin. Pak Denny. Siap Pak. Lampung Bu Herianti agak susah masuk. Tolong digantikan untuk pembacaan buku bijak ya Pak. Oh hari ini ya Pak. Nggak apa-apa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kita mulai karena beliau nggak bisa masuk, kita on time. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwata illa billah ma badah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, yang memberikan segalanya untuk kita, menyiapkan kita segala kebutuhan di dunia kita, hanya Allah Subhanahu wa taala dan hanya kekuatan beliau lah dan hanya ridha beliau lah kita bisa berkumpul di Zoom pagi ini
maka perlu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, para Jumar pagi yang berbahagia, ini agak telat ya karena Bu Herianti agak susah masuk karena beliau mati lampu tadi di Bandar Lampung. Untuk itu pembacaan buku bijak kami berikan penghormatan kepada senior kita Bapak Denny Sambuaka dari Bandar Lampung untuk menggantikannya. Monggo Pak, waktu kami persilahkan. Oke, selamat pagi dan salam 5 pilar buat kita semua yang ada di room ini. Dan pagi hari ini kita percaya bahwa waktu yang diberikan oleh Sang Kuasa akan memberikan kita suatu harapan dan selalu bersemangat untuk menghadapi segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bijak pagi hari ini. Seorang pemimpin hebat belum tentu bijak, karena seorang pemimpin yang bijak itu pasti hebat. Ini adalah satu analogi yang betul-betul realistis di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mengapa kita harus menjadi seorang pemimpin bijak? Karena ciri-ciri dari seorang pemimpin bijak yaitu dia ingin menempuh atau ingin menggapai sesuatu itu bukan tanpa tujuan. Karena dia harus berlari dengan tujuan. Apabila dia seorang pelari, apabila dia seorang petinju, dia juga tidak akan bertinju sembarangan. Ya. Dan dia selalu melatih kepemimpinannya setiap waktu, setiap saat. Mengapa? Karena ada target yang akan dia capai. Ya. Karena seorang pemimpin itu menyadari bahwa perlombaan yang akan dia hadapi itu bukan perlombaan sekejap atau dengan lari cepat, tetapi perlombaan yang akan dia lakukan adalah satu perlombaan yang begitu panjang. Karena ini adalah merupakan perlombaan lari jarak jauh. Ya. Untuk itu, karena waktu yang akan kita tempuh cukup panjang, maka kita harus jaga stamina ya. Kadang-kala orang untuk menunggu bonus dan sebagainya merasa terlalu lama waktunya. Jadi sebagai bentuk komitmen kita ya kita harus menjaga stamina. Jangan kita seperti minuman bersoda yang ketika dikocok dia langsung brrr, ya minuman itu langsung muncrat, tapi tiba-tiba langsung melempem. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh lemes, nggak boleh juga sekedar menyatakan semangat, kemudian hilang semangatnya. Untuk supaya kita menjadi pemimpin bijak yang begitu tangguh, tentunya kita harus menjaga stamina. Salah satu faktor-faktor yang memberikan indikasi agar supaya kita tetap menjaga stamina adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Sang Kuasa. Kemudian kita terus berdoa untuk goal, strategi, dan tim yang terbangun di dalamnya. Kita juga harus mendoakan buat leader ya. Di tim ini ada leader yang terus bertugas ya. Sunarto yang begitu setia menemani kita setiap pagi harus bangun subuh. Dan itulah orang-orang yang sudah dipilih oleh perusahaan. Dan tentunya satu hal lagi kita harus percaya kepada perusahaan. Karena apa? Perusahaan telah membuat satu sistem yang begitu luar biasa. Di dalamnya ada pemimpin, atau ada leader-leader yang sudah dipercayakan. Jangan lupa, kita harus tetap ikutin seluruh ketentuan prosedur yang ada. Jadi kita jangan membuat sistem-sistem yang berbeda atau yang lain, sehingga membuat orang sulit untuk memahami. Kita harus memiliki satu komitmen yang tangguh, kemudian persistensi, dan harus menjaga komitmen agar supaya kita tetap nempel dengan perusahaan. Nempel dalam pengertian mengikuti semua perkembangan yang ada. Agar supaya dengan perkembangan tersebut kita semakin percaya diri dalam perusahaan ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena Bapak Ibu, siapapun kita tidak menyadari bahwa masa depan kita adalah misteri. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Tetapi dengan adanya harapan di KLPI, maka kita akan tetap bersemangat. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang fokus, yang memiliki goal dan tujuan yang jelas, tentunya orang tersebut tidak mudah untuk menjadi kecewa. Sekalipun dia setiap hari beraktivitas, dia tidak capek, dia tidak pernah merasa malas menghadapi segala sesuatu. Karena dia akan tetap optimis dan rajin. Bahkan dia tidak akan pernah menyerah dengan keadaan, karena dia tidak akan pernah kesal untuk menghadapi siapapun. Dan dia tetap
memiliki semangat yang tinggi karena dia tidak bosan. Itulah pengantar buku bijak kita hari ini. Marilah kita masuk ke buku bijak hari ke-19. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Ini adalah perbandingan yang sangat jelas. Ya, Ade, miskin bicara tanggal 20 ya hari ini ya? keterbatasan, Ya, izin tanggal sementara 20 tuh. ya, Tanggal selamat 20 datang. Pak Tanggal Denny. 20 Pak Denny, maaf. Ya, Tanggal 20 Pak. tanggal berapa Bu? Tanggal 20. Kemarin sore saya baru baca 19. Oh, Hari ini soalnya aku 20. habis pakai baju korpri, jadi pikir tanggal 17, tanggal 18 sekarang. Baik, terima Minuman kasih, keras, maaf. Pak. Minuman Ya, terima keras. kasih koreksinya, Bu. Aduh, Ya. makasih, Bu. Habis pakai baju korpri, jadi 17 ke 18. Jadi pikiran saya ke situ. Maaf terlalu terkondisi dengan eh, kedinasan. Minuman Baik, Bapak keras. Ibu, terima kasih buat Ibu Eni yang sudah begitu perhatian dengan kita. Dan kita Sangat masuk pada semangat, Pak buku bijak Denny. tanggal 20. Segala sesuatu yang kita peroleh tentunya ada maknanya ya. Nah, buku bijak tanggal 20 dalam alinea pertama berkata, minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Bodohlah orang yang minum minuman sampai mabuk. Ya, yang pasti Bapak Ibu jangan semrawut dan jangan coba-coba untuk menyentuh hal-hal yang mendatangkan celaka di dalam diri kita. Sudah tahu-tahu itu memabukkan, tapi kita memaksakan diri. Sudah tahu-tahu itu scam, sudah tahu-tahu itu bohong, sudah tahu-tahu itu hal-hal yang tidak berguna, kita masih terus untuk mengambilnya. Jadi itu merupakan satu warning bagi saya dan kita semua. Murka raja bagaikan auman singa, orang yang membangkitkan kemarahannya berarti mencelakakan dirinya sendiri. Jadi tahan emosi, TST, agar supaya kita tetap komitmen dan tetap konsisten di dalam perilaku kita. Hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Sikap yang teruji ialah menjauhi pertengkaran. Ini realita Bapak Ibu ya. Kita sudah jelaskan ulang berulang, dia tetap ngeyel. Kita mau marah, kita mau ngambek, ini seringkali membawa sesuatu yang membingungkan dalam diri kita. Dan inilah yang dikatakan oleh bijak, bahwa hanya orang bodoh lah yang suka bertengkar. Kalau orang bijak yang sudah mengerti, pasti dia menerima dengan begitu tulus. Petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Akhirnya pada musim menuai buahnya tidak menghasilkan apa-apa ya. Sekali lagi ulang berulang Pak Basri suka katakan jangan males. Seorang petani itu setiap hari dia harus kontrol ya daerah tanah pertaniannya agar supaya pertumbuhan hasil dapat memberikan satu dampak yang luar biasa. Isi hati orang ibarat air sumur yang dalam, tapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Hati kita harus tulus menghadapi semuanya. Hati kita harus tulus menghadapi apa yang menjadi harapan kita masa depan. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Ya, kita di KLP ini tidak kenal satu dengan yang lain. Mungkin teman kita boleh mengkhianati kita, tapi ingat PT KLP tetap konsisten buat kita. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus ya. Bila raja duduk di kursi pengadilan, ia dapat melihat semua yang jahat. Bicara raja duduk di kursi pengadilan itu bicara satu kapasitasnya. Kalau kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tentunya kita punya kapasitas untuk menentukan hidup yang akan datang. Kita mau belanja apapun bisa ya. Adakah orang yang bisa berkata, hatiku bersih, aku sudah bebas dari dosa? Ini satu bentuk kejujuran yang harus ada dalam diri kita. Artinya kita harus tetap membaharui diri, membaharui hati, pikiran kita agar supaya kita tidak terjebak oleh kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Timbangan dan ukuran yang curang tidak disenangi Tuhan. Tetap jujur Bapak Ibu, ya. Ketika ada member yang mungkin daftar, biarlah pendaftaran dia kita lakukan sesuai dengan sistem yang berlaku agar supaya tidak tertunda-tunda juga.
Karena kadangkala ada banyak hal yang barangkali kita bisa munculkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, sehingga menimbulkan kecurangan, dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Artinya kecurangan itu adalah hal yang buruk bagi member KLPI juga. Dari perbuatan anak dapat diketahui apakah kelakuannya baik dan lurus. Ini realita di lapangan, kita bisa melihat ya, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, tentunya bisa melihat kondisi di lapangan. Dan itu bentuk-bentuk yang dapat kita perhatikan di sekitar kita. Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang, kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Jadi gunakanlah seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, karena di atas kita ada Tuhan yang senantiasa mengawasi kehidupan kita. Ketika telinga kita mendengar sesuatu, ketika mata kita melihat sesuatu, tentunya itu akan diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang suka tidur akan jatuh miskin. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Dengan buku bijak kita diajarkan rajin bangun pagi, ya, bangun subuh. Tapi orang yang malas ya tidur sampai malam lagi, dan dia tidak bangun lagi. Seperti lagu bilang, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, seperti itu. Pembeli selalu mengeluh tentang mahalnya harga, tetapi setelah membeli ia bangga atas harga yang diperolehnya. Ya, masuk ke KLP kadangkala mengeluh, tapi setelah kita mengecap apa yang ada di dalam KLPI, dalam bisnis air ini, wah ternyata luar biasa. Kira-kira seperti itu analoginya ya Bapak Ibu ya. Kata-kata yang mengandung pengetahuan lebih berharga daripada emas dan berlian. Itulah sebabnya kita harus mengasah diri kita terus dengan buku bijak, karena di dalam buku bijak ini akan membuat kita menjadi lebih bijak dari hari datang kepada hari. Harta hasil tipuan mula-mula lezat rasanya, tapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Ya, sekali lagi ini merupakan satu attitude atau dalam satu realita dalam kehidupan, bahwa sesuatu yang tidak baik tidak boleh kita ambil di dalam diri kita ya, karena belakangannya nanti justru menyusahkan kita. Di sini dikatakan terasa seperti kerikil belaka. Rencana berhasil oleh pertimbangan, sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Saya suka mendengar beberapa pernyataan teman-teman di sini bahwa ketika kita memprospek, ketika kita melakukan satu rencana harus terukur ya, atau kita pernah kenal dengan istilah SMART. Harus terukur dan mempertimbangkan segala sesuatu agar supaya tidak sia-sia. Saya seringkali menebarkan brosur-brosur begitu saja, tapi alhasil seringkali brosur itu dibuat sampah dan tidak dipeduli. Jadi kita harus lebih selektif dalam menghadapi segala sesuatu. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Semalam mungkin Pak Direktur Utama sudah mengingatkan agar supaya apa yang menjadi kekurangan sahabat kita, mitra kita, jangan kita menceritakan kepada orang lain, tetapi kita tetap edukasi semua sehingga semua juga bisa memberikan dampak yang baik ya kepada setiap orang ya. Orang yang mengutuk orang tuanya, hidupnya akan lenyap seperti lampu padam di malam yang gelap. Bapak Ibu, kita sudah jadi orang tua, tentunya kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka tetap menghormati orang tua. Karena itu merupakan sesuatu yang diajarkan dalam setiap akidah agama, mungkin aturan-aturan yang ada dalam setiap keyakinan kita. Karena orang tua merupakan sesuatu yang sudah melahirkan kita dan telah memberikan satu petunjuk yang begitu luar biasa. Karena dengan adanya mereka, kita pun ada. Itulah sebabnya kita harus berdoa buat orang tua kita, sekalipun mereka sudah tidak bersama dengan kita, tetapi mereka tetap memberi semangat. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Ya, ini bicara soal masalah kecurangan juga ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, percayalah kepada Tuhan selalu yang akan menolong. Ketika ada orang lain mungkin memberikan kita sesuatu yang nggak baik, ya tentunya kita harus kembali
jangan kita membalas hal tersebut kepada mereka karena itu juga akan memberikan sesuatu yang berdampak buruk. Karena dikatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang selalu menolong kita. Artinya kita yakin, sekalipun ada yang menjahatin kita, ada yang mencurangin kita, tetapi kita percaya. Ada satu pribadi yang akan menolong kita, yang akan terus mendampingi kita. Itulah sebabnya kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itulah sebabnya manusia tak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Inilah yang saya katakan dan kita semua mengaminkan bahwa dengan kita mempercayakan hidup dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan terus menyertai kita. Itulah sebabnya di pembacaan awal kita mempercayakan ini kepada perusahaan karena kita percaya adanya perusahaan ini juga dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu yang ada di depan kita, kita tentunya akan berjalan terus dengan semangat dan penuh dengan optimis ya. Pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Inilah yang selalu katakan bahwa hidup kita ini selalu harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberikan satu dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berpikir untuk memberikan itu kepada orang lain juga. Jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatu. Raja yang bijaksana tahu siapa orang yang jahat, ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Sekali lagi raja itu bicara penguasa. Dia menilai dan mengetahui apa yang dilakukan. Di kita ada pemimpin di KLPI tentunya melihat dan merespon setiap apa yang kita lakukan ya di dalam diri kita. Karena orang yang bijaksana tentunya di sini dikatakan ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Artinya tidak aling-aling kata orang Jawa ya. Kalau apabila kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Ya. Hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Jadi mari kita jaga hati kita Bapak Ibu, karena dalam diri kita memiliki satu pribadi, yaitu Tuhan yang selalu mengawasi hidup saya dan saudara semuanya. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur dan adil, maka ia akan tetap berkuasa. Inilah konsistensi seorang pemimpin. Jadi raja selalu saya konotasikan seorang pemimpin. Kita harus adil, kita harus bijaksana menghadapi segala sesuatu, dan di sini dikatakan jujur, adil, maka dia akan tetap berkuasa. Artinya dia akan tetap langgeng. Dia tidak mudah digoyahkan oleh rakyatnya. Kalau kita jujur, kita konsisten, kita persisten, maka sulit orang lain untuk menyalahkan kita atau menggoyahkan kita. Orang muda dikagumi karena kekuatannya dan orang tua dihormati karena ubannya. Dua realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang muda bicara tentang semangat, orang tua bicara tentang pengalaman. Jadi antara semangat dan pengalaman harus merupakan satu sinergi yang kuat untuk terus membangun hidup kita untuk meraih masa depan yang sukses. Kalimat yang terakhir dalam buku bijak kita hari ini, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Kita mungkin barangkali sudah menghadapi berbagai tantangan, pengalaman-pengalaman dalam berbagai bisnis mungkin, keluarga dan sebagainya, itulah kadang-kala mendatangkan kepahitan. Itulah sebabnya kalau orang menawarkan kopi kepada saya, Pak Denny mau kopi yang pahit atau yang manis? Saya bilang yang manis, karena saya sudah banyak kepahitan yang saya hadapi dalam hidup ini. Jadi kopinya harus manis. Jadi Bapak Ibu, itulah buku bijak kita pagi hari ini. Kiranya bisa memberikan semangat terus dan percaya diri agar supaya ke depan kita semakin bijak, kita semakin punya hikmat untuk menghadapi segala sesuatu. Terima kasih, selamat pagi, mudah-mudahan bermanfaat dan kiranya ada yang salah, mohon dikoreksi dan terus kita kembangkan ke dalam diri kita. Saya kembalikan kepada Pak Sunarto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Denny yang sangat luar biasa membacakan buku bijak dan pencerahan-pencerahan. Mau di-mute dulu ya.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Mungkin di antaranya ada yang pengen bertanya. Ini banyak yang baru hari ini. Ini Bapak, aduh nggak ada namanya Pak, HP-nya Pak. 16 KL 9431. Ada namanya. Ada beberapa yang nggak ada namanya. Jadi mohon maaf tidak bisa kenalan ini. Yang punya anak yang belum ada namanya coba kita bisa perkenalan. Sebutkan Bapak Ibu. Itu Pak Nihan itu. Pak Nihan. Oh Pak Nihan. Iya. Oh. Silakan Pak Nihan dari mana Pak? Ya, salam 5 pilar. Jogja. Salam 5 pilar. Dari mana Pak Nihan? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Senang Pak Nihan. Pak Nihan dari mana Pak Nihan? Pak Nihan baru hadir tuh. Saya baru hadir ini. Aduh. Orang lama ya, dari itu. mana Pak? Oh, Kalimantan Utara. Iya. Asli orang Solo itu. Saya di Jogja. Asli orang Jogja. Oh, di Jogja. Udah lama nggak muncul. Itu kaset lama, lagu baru. Orang tua kita. Stok lama pendatang baru. Tua itu. Ya, jarang muncul. Panihan orang tua. Orang tua kita, senior kita, sangat senior. Pak Sunarto nggak kenal ya. Selama ini saya tidak hadir. Salam 5 pilar. Maaf, batuk. Baru stoknya udah lama. Puji Tuhan hari pagi ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat selalu di bawah naungan kasih Allah yang Maha Kasih. Amin, 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 amin. Oke, mohon maaf saya. Jadi karena tidak sering menongolkan dirinya ya, menongolkan. Jadi saya tidak tahu. Aduh. Ya. Sering disumpah Basri itu. Ya, siapa nih? Ya, siapa? Pak Denny, Pak. Oke, mana Pak? Pak, mohon izin Pak, karena di sekolah ada Maulid Nabi, jadi saya harus mengkoordinasi untuk acara tersebut. Jadi mohon izin Pak untuk melanjutkan. Oke, moga-moga Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Denny. Selamat pagi dan semangat pagi buat semuanya. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar Pak. Denny selamat bertugas. Iya, Pak Denny. Sehat Pak Denny. Semoga sehat selalu Pak Denny. Salam 5 miliar Pak. Kalimantan Utara Tarakan hadir. Kemana-mana Kalimantan? Tarakan. Anihan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam 5 pilar semuanya. Salam 5 pilar. Oke, mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, monggo kita diskusikan di sini sebelum kita waktunya kita berdoa. Pripun kabare Bu Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau Pak Nihan itu salamnya salam membara Pak. Ya Pak Nihan ya. Kalau saya itu semangat pagi membara. Pak Nihan aktif di grup besar Pak Sunarto. Karena Pak Sunarto nggak ada di sana. Assalamualaikum Pak. Motivasi pagi dulu Pak. Motivasi pagi Pak. Oke. Kalau bagi saya tuh baik siang maupun malam tetap semangat pagi Pak. Oh gitu ya, semangat pagi ya. Kalau Bu Esther salam membara, tapi salam 5 miliar. Ya, salam 5 pilar dan semangat pagi membara. Kalau Kalimantan semangat pagi ewaku. 5 miliar. Mungkin ada ini Bu Nur ya, Bu Nur. Bu Nur tolong berbagi pengalaman Bu Nur. Rekan-rekan ini untuk meng-closing ada kesulitan yang mungkin ada trik-trik tersendiri. Mohon Bu Nur Samsiah memberikan pencerahan. Ya ini mantep ini, mantep. Ini orang mantep. Sebenarnya sama saja ya apa yang kita lakukan itu. Cuman memang apapun yang terjadi itu kita tetap harus lakukan itu aja sih Pak kuncinya. Ya, jangan males. Itu aja. Ya. Jangan males, jangan
apa itu kalau yang di awal buku bijak itu apa Pak Heri? Ini bulan Pak Jangan Heri bukan Sabudarti masih di sini ya. Ya, jangan malas, betul. Jangan Jangan malas, tunda. kemudian Jangan kecewa, jangan capek, jangan kesel, jangan bosan. ya jangan capek ya, harus tenaganya juga harus di apa Siapkan. namanya di efisiensi ya, di efisien ya. Jadi kita juga harus bisa mengatur waktu timingnya apa namanya, mana yang harus kita lakukan dulu, itu kita harus bisa atur gitu. Sebenarnya sama ya, bisa semua lakukan bisa ya, tergantung diri kita masing-masing. Intinya gitu Pak Narto, sama aja kok ya. Intinya jangan males gitu. Bu Nur Samsiah kan ini ya masih punya anak kuliah dan masih butuh dana yang rutinitas, regular, apa namanya, revolving, dananya harus untuk ini, untuk itu dan sebagainya dalam waktu dekat. Apa yang untuk mensiasati? Karena di PT Kreasi 5 Pilar, PT KLPI ini penghasilan besar kan gimana? Ya, memang benar. Benar Pak Narto. Jadi saya itu kan mungkin tanggung jawab apa ya, bukan tanggung jawab lah, bahasanya begini. Saya masih punya PR yang sangat banyak ya, karena ini anak-anak saya baru mau kuliah ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya sepertinya sudah merdeka ya. Nah ini yang saya harus pinter-pinter untuk bagi waktu itu Pak Narto. Ya, saya yakin juga Bapak Ibu sudah bisa lah memilah-milah ya, mana yang untuk KLPI, mana yang untuk yang lain gitu ya. Itu sebenarnya kita punya ini sendiri-sendiri deh Pak. Ya begitu ya. Oke. Karena saya ini masih benar-benar baru mulai gitu. Tapi ya saya harus tetap jalan. Gitu Pak Narto. Oke. Baru mulai tapi sudah luar biasa Ibu Nur. Ya closing perlu ya, closing perlu apa namanya, Zoom perlu. Bagaimana menurut pendapat Bu Esther tentang Zoomer? Apakah kita harus pagi ikut, sore ikut, malam ikut, subuh ikut? Gimana Bu Esther? Waduh, mohon maaf. Halo teman-teman, selamat pagi. Kalau Ya, saya berkomitmen pagi ikut, saya harus ikut Zoom, itu komitmen ya. Karena di siang hari sampai sore kami masih punya pekerjaan. Jadi saya komitmen itu di pagi hari sampai jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 nggak apa-apa. Setelah itu siang sampai sore kami tidak bisa ikut Zoom. Karena gini Bapak Ibu, Zoom itu penting. Ilmu dari teman-teman, saksian teman-teman itu sangat penting, luar biasa. Tapi Bapak Ibu, bagi saya, nek orang no closing yo izin ya. Untuk closing itu ya kita perlu proses kan, presentasi prospek bla 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 sampai closing itu ya biasanya perlu waktu 3 jam. Itu kalau orangnya enak. Kalau ada yang berkali-kali baru closing ya ada. Ya yang jelas itu kita create unit ya. Kita ngobrol dulu dengan orang-orang yang mau kita prospek. Orang ini pada saat kita komunikasi, kita tahu dia ini butuhnya apa. Umroh keh, pensiun, atau yang lain. Jadi kita lihat dulu. Kalau orangnya di ekonomi ya kita tawarkan yang pensiunnya. Tapi bonusnya umroh, bonusnya Holy Land. Ya, yang lain kita beda lagi. Jadi ketemu orang itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi orang ini orangnya modelnya gimana ya? Oh, orangnya guyon. Ya saya ngomongnya guyon, orangnya udah akrab dengan saya. Nah kebetulan saya gini aja. Ayo tambahin duit mesti ngakeh. Ayo tambahin deposito yuk. Gelem ra? Mumpung ada kesempatan. Kesempatan itu langka Bapak Ibu. Jadi yang kita tonjolkan hidup adalah kesempatan. Ketika ada kesempatan ke LPI seperti ini, kalau kita nggak ngikut ya, nggak ikut lomba untuk mencari dan join di sini, ya bagi saya sih rugi. Karena apapun yang terjadi ya rugi kalau nggak ikut ya. Tetapi orang lain beda pemikiran. Ono sing wis ya wis aku pensiun 2 juta setiap bulan, pensiun 5 juta setiap bulan, lu dia terima ya ada. Tapi peluang itu loh Bapak Ibu, peluang yang ada di KLP ini mestinya kita manfaatkan. Tetapi itu tadi kita kembali ke orangnya dan kita perlu menginspirasi. Jadi gini, kita punya teman yang udah usia 50-an. Kita udah tua, kita duitnya sedikit dan kita sudah nggak terlalu kuat, kebutuhan banyak.
Kalau kita jadi bebannya anak, jadi bebannya cucu, kita lo malu. Ini kesempatan. Ayo kita bangun mumpung masih baru di KLPI supaya kita ini menjadi orang yang bahagia, bisa memberikan cucu setiap ketemu disangoni, mau lebaran mau apa. Kita ini menjadi tangan yang di atas pemberi, bukan yang di bawah peminta. Jadi kita punya mental pemberi, bukan yang peminta. Ya, selamat pagi Pak Sunarto. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Ada mau nambahkan Pak Khotamal Azmi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, baik. Jadi banyak strategi. Menambahkan tentang waktu Zoom. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, jangan berharap semua kita itu harus Zoom sewaktu-waktu harus ikut Zoom karena kepentingan itu beda-beda. Saya sendiri mohon maaf, saya jam segini sampai nanti jam 8, jam 9 itu saya sebenarnya sudah nyolong waktu untuk kedinasan ya. Saya masih bekerja di perusahaan, saya sebagai marketing. Artinya kalau ngikut di jam sore, kemudian lagi malam, kadang malam pun saya baru pulang habis Isya, kadang jam 9. Lihat situasi. Kalau rute saya jauh, itu seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk Zoom monggo. Yang bisa sore ikut sore, yang bisa membantu di mana itu Papua, monggo di Papua. Nah, Papua ini gimana? Papua ini masih bisa dilanjut Zoom-nya atau kalau hanya 3 orang gimana Pak Asmen? Pendapat Pak Asmen? Pak Asmen. Buka Pak mic-nya Pak. Ya ini kan masih proses. Iya Pak. Kan proses Pak. Ya mungkin butuh waktu juga, butuh pembinaan. Ya jadi nggak bisa langsung bus lah. Kan baru gitu ya? kenal, baru mulai, baru melatih Pak. Oke. Artinya kita harus tetap ditelateni ya Pak ya? Seperti itu. Nah, tetap ditelateni Pak. Intinya nanti sama saja lah, mungkin dulu di Lampung juga awalnya mungkin hanya berapa orang dulu awal-awal itu. Nah sekarang kan Papua itu mungkin seperti itulah awal. Suatu saat ya kita pasti bisa besar lah Pak. Intinya kita harus sabar, telaten. Kalau nggak begitu nanti KLPI Jayapura akan redup nanti. Saya berdoa sih teman-teman yang ada di sini mendoakan di Papua itu segera booming. Nah, booming gitu loh. Papua makin membara itu. Iya, betul begitu. Yang penting Artinya Zoom masih kendor, Pak. Yang penting jangan artinya Zoom tetap dijalankan ya Pak ya? Iya, Zoom masih berlaku terus Pak. Seiring waktu, dengan seiring berjalannya waktu, insya Allah lah Pak, nanti akan besar. Baik, baik. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Oke, Bu Sondang Siregar, silakan Bu. Ada tambahannya Bu. Ya, baik Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam 5 pilar. Ya, salam. Terkait dengan banyaknya pertemuan Zoom ya Pak ya. Biar seru, biar enggak dulu. Saya juga menyampaikan bahwa saya memang tidak bisa mengikuti semua Zoom yang diadakan oleh KLPI. Sekalian pagi ini pun saya mau minta maaf secara khusus buat Ibu Eni yang menjadwalkan saya pernah untuk baca buku bijak. Nah, waktu itu kelihatannya di-share di grup calon HK itu di jam 9. Nah, saya kalau udah di jam 9 itu sudah warawiri ke sana sini Pak untuk mencari pertahanan dari hari ke hari. Jadi, ya, jadi saya tidak bawa persiapan buku bijak karena saya udah keluar. Jadi maksud saya, kalau andai kata dijadwalkan itu di H-1 kalau boleh gitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk tidak keluar dari rumah kah gitu. Jadi dan kalau sudah ketemu di pagi hari Zoom, terus harus ketemu lagi di sore hari kayaknya saya sulit sekali Pak untuk harus mengikuti semuanya gitu. Nah jadi menurut saya sih Zoom ini memang sangat penting menambah pemahaman, menambah silaturahmi, menambah kedekatan kepada kebijakan gitu ya. Baik memang, tapi ya mohon dimaklumi apabila tidak bisa untuk hadir. Jadi saat ini saya meminta maaf nih Bu Eni,
minta maaf banget untuk jadwal yang tidak terpenuhi waktu itu, ya Bu, Ya. supaya dari hati ke hati kita boleh clear dulu Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu Sondang. Maaf, saya balas. Jadi gini, Bu. Kita memang menjadwalkan. Nggak apa-apa. Kalau memang yang terjadwal tidak bisa, kita siap, Bu, jadi penggantinya. Makanya untuk itu kita jadwalkan memang selepas Jum pagi, terus yang Jum kedua, jam 9-nya baru kita share jadwal. Seperti itu, Bu. Tapi kita sudah sepakat dengan tim, apabila yang terjadwal tidak hadir, berhalangan hadir, ya kita siap menggantikan. Aman-aman aja, Bu. Jadi jangan Ya, pernah terbebani. Yang bisa ya Bu. saja, yang merasa bisa, yang merasa mampu, yang tahu kewajiban. Makanya saya sudah pesan. Di masing-masing kontak kita ada berapa grup PT KLPI. Disitulah disimak, dibuka-buka grupnya. Ada info apa yang terkait. Nah, makanya mungkin manajemen membuat segmentasi masing-masing bidangnya di mana. Disitulah nanti yang akan terjadwal. Kalau Bapak Ibu sudah merasa menulis di segmentasi sesuai karakter yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Nah, jadi kita harus siap, Bu. Lihat suatu waktu kita terjadwalkah hari ke hari selain hari Minggu. Gak apa-apa, Bu. Nggak usah, maaf. Kalau terlalu minta maaf, saya juga nggak merasa Ibu bersalah. Saya pun juga nggak merasa bersalah. Dan nanti ya kita sudah sepakat sama Panandang. Siapa Panandang yang nanti dijadwal, bla 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 bla. Intinya nggak apa-apa ya, Bu. Nggak usah dijadikan beban. Jadi jadikan ini memang kebiasaan dan kebutuhan kita sesuai dengan waktu yang kita punya. Terima kasih, Bu Sondang. Ya, baik Bu. Baik. Saya Juga hanya lagi mau Oke, berpikir. clear. belajar bertanggung jawab pada diri sendiri aja Bu. Oke, Ya, oke, clear baik. ya, Bu Sondang ya. Ya, Ah, siap Pak mungkin Manarto. oke, oke. Terima kasih. Sehingga kita ini ada yang merasa bahwa mosok kono Zoom kono kono melok sana ikut sini ikut. Dan memangnya kita makan Zoom terus, nggak makan nasi, anak-anakku gimana? Istilahnya ya. Oke, jadi gini, Bapak Ibu semuanya harus maklum. Jadi yang tidak bisa sore ya harus kita maklumi. Sore itu awalnya adalah manakala pagi ini tidak bisa diadakan Zoom sore. Jadi bukan keterpaksaan Bapak Ibu ya. Yang bisa monggo, yang nggak bisa ya jangan dimarahi ya Bu Tarigan ya. Mantap Oke, Pak, betul nggak Pak. dimarahi. Tapi kita satu keluarga, kita satu komunitas di KLP ini adalah satu jiwa. Manakala Bu Tarigan merasa sakit, ya kita merasakan juga. Ada yang sakit kita harus kita rasakan juga. Jadi seperti ya lebih baik kita ngomong jika ada masalah sehingga kita tidak merasa terzolimi oleh seseorang, meskipun orang itu tidak merasa menzolimi. Ya ada loh yang orang merasa aku ini nggak merasa menzolimi dirimu, tapi sebenarnya dirasakan menzolimi ya, menzolimi dalam arti nyinggung perasaan lah dan sebagainya. Oke, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Makanya di sini dikatakan ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, dan ini tindakan saya. Jadi TST ya, tahu diri, sadar diri, tahan diri ya. Mudah-mudahan kita sedikit. Mohon maaf. Musuh kita itu diri kita sendiri loh Pak. Mohon di mute ini, mohon di mute. Ini pasti ada yang buka. Bu Mimin. Yang tidak berkenan untuk bicara mohon di mute dulu ya. Nah kalau yang mau Pak Narto sekarang ke mute, Pak Narto. Suaranya hilang. Monggo. Itu hilang. Sinyal kita hilang. Nah, sekarang sudah bisa dengar lagi. Ayo Pak D, Komandan. Hilang lagi barang. Hilang ya? Ora, wes. Udah terdengar Pak, udah terdengar. Sudah. Oke. Ada ibu-ibu tadi pengen ngomong, monggo. Bu Mimin. Sudah. Bu Mimin. Bu, saya mau dengar saja. Oh, itu aja Bu. Lanjut Pak Narto. Silakan. Oke, yang
Yang tadi ada anak saya di SMP itu tadi siapa itu tadi? Bu Oneng. Bu Oneng ya, monggo Bu Oneng, ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Biasa aja, kegiatan rutin sambil dengar aja, sambil dengar. Ya, selagi sambil ngayomin anak-anak, saya tetap itu dinyalakan Zoom-nya. Jadi tetap aja Oke. dengar. Kecuali pas nganter jauh, Pak. Pas nganter jauh dua anak arahnya beda gitu loh. Oke. Artinya anaknya masih SMP itu maksudnya ngajar di SMP atau gimana, Bu? Ya. Anak saya satu baru masuk SMP ya, satu lagi udah SMP kelas 3. Si Ya, kecil. alhamdulillah. Itu kalau dimasukkan kemudian di IS, Bu, kita sudah nggak mewariskan apa-apa. Mudah-mudahan sampai kuliah itu bisa membiayai dirinya sendiri. Amin, ya. Amin. 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 Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktunya sudah mepet ya, sudah 10 menit lagi. Ini Pak Ardi tadi ada loh, Pak Ardi, Pak Girik. Pak Ardi. Iya, Pak. Oke, Pak Ardi pagi ini bisa ya untuk memimpin doa ya Pak Ardi ya? Bisa, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, monggo kita tekankan pada diri kita sendiri, monggo. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Dan ini tindakan saya. Dan ini tindakan saya. Kalaupun ada yang salah, itu saya. Walaupun saya. APBN ambil positif, buang negatif ya. Dari siapapun ambil positif, buang negatif. Jangan lihat yang bicara, tapi lihat yang dibicarakan. Baik, Bapak Ibu semuanya kita mari sama-sama berdoa ya. Mohon dipimpin oleh Pak Ardi. Monggo Pak. Ya, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya diri saya Ardi dari Manokwari. Selama ini saya tidak buka kamera karena waktu Zoom kita bertepatan dengan jam kerja kami di Papua. Jadi jam 8 pagi itu harus berangkat kerja. Jadi hanya mendengar saja. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pimpin doa, jadi saya berusaha untuk tampil kamera. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mensyukuri segala karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat kita semua, dan kita menyerahkan aktivitas kita di hari ini lewat doa bersama. Dan izinkan saya berdoa berdasarkan iman saya, yaitu iman Kristiani, dan bagi Bapak Ibu yang lain menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Amin. Di pagi hari ini ya Bapak di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas anugerah kasih karuniamu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami lewat Zoom yang diadakan oleh perusahaan PT KLPI, untuk kami sama-sama belajar berhikmat, bijaksana ya Tuhan. Dan hal ini kami sangat rindu ya Tuhan untuk selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar sungguh ya Tuhan bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Dan kehidupan kami, perjalanan hidup kami ada di dalam lingkup-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar kebiasaan seperti ini boleh menjadi kebiasaan yang baik bagi kami. Dan Tuhan senantiasa karuniakan kepada kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan mungkin ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh hari ini ya Tuhan, kami sepakat berdoa bersama-sama untuk Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Bahkan jika Tuhan kehendaki, di waktu Tuhan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh bersama-sama melaksanakan tugas dan aktivitas kami, khususnya di PT KLP ini, untuk mengedukasi masyarakat untuk bergabung bersama di aplikasi AIR ini, demi untuk kelangsungan kehidupan ke depan, berkat-Mu yang kami tunggu lewat KLP ini ya Tuhan, sungguh nyata dengan visi perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya, bahkan masyarakat seluruh dunia pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu.
Tuhan karuniakan hati kepada kami untuk senantiasa mengenalkan Tuhan, jauhkan daripada kami perasaan-perasaan kecewa, malas, dan perasaan-perasaan negatif lainnya ya Tuhan. Sehingga perasaan-perasaan tersebut tidak menghalang akan energi-energi positif kami untuk sama-sama bergotong royong untuk mencapai tujuan dan niat kami untuk sama-sama pensiun di perusahaan KLP ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami di hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ardi ya sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah beliau ini sebenarnya sibuk, sangat sibuk, tidak bisa Zoom secara fokus ya. Oke, tapi tidak apa-apa Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi ya. Ya, jadi ya mungkin satu lagi Pak Tun, yang minta tolong kalau ada jadwal dijadwalkan di hari Sabtu Pak. Hari Sabtu Pak ya? Hari Sabtu, kalau saya Senin sampai Jumat itu ya full Pak ya. Oh, oke, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti kita akan menyesuaikan ya jadwal itu karena di sini untuk mengisi buku bijak dan doa itu orang-orang yang sudah mengisi pada segmennya. Jadi saya belum berani mengamanahkan ke yang lain. Jadi pesan beliau Pak Haji Ahmad Darmawan untuk orang-orang itu di rolling. Jadi ya buku bijak, ya doa itu orang-orang tersebut. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sama-sama mengikuti Zoom pagi ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Ya, saudara-saudara kita semua pembeli setia di seluruh Nusantara diberikan kekuatan oleh Allah SWT bisa melangkah, bisa mudah untuk mengajak saudara-saudara kita untuk masuk di air. Dan yang bagi yang ada kesulitan selama ini susah untuk mengclosing saudaranya, jangan bosan. Seperti Bu Nur Samsiah tadi berjalan aja. Pokoknya terus-menerus. Ditolak 95% wajib ya. Wajib itu kalau tidak begitu kita adiguno. Ini loh saya itu. Jadi kita diberikan ujian itu bukan berarti selalu sulit, selalu susah terus-menerus, tapi akan diberikan kemudahan. Akan ditunjukkan oleh Allah SWT, ini loh orang ini. Entah dengan jalan bagaimana. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa pagi. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu semuanya. Ambil positif, buang yang negatif. Sampai jumpa besok. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Kesehatan. Jangan lupa